Kiai Miftahul Akhyar itu sudah sepuh menurut saya. Banyak yang menyarankan sebaiknya mundur saja. Banyak yang menyarankan sebaiknya mundur saja. Yang sekarang rame tesis-tesis itu. Tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Karena setelah melihat statement dari RA, Rais Am maksudnya, Rais Am itu reaksi masyarakat dan kiai-kiai kampung tambah berani mereka akhirnya kan. Jadi kalau mereka kehilangan tata krama, bukan semua adab loh ya, tapi diajari sama. Ya ini yang namanya guru kencing berdiri, mulut kencing berlari, ya ini mungkin sekarang ini. Penyakit atau dosa yang disebut dengan ujub. Karena dia kesombongannya, karena ujubnya iblis menganggap lebih baik daripada Nabi Adam. Kaidah-kaidah ilmiah sudah tidak dipakai. Siapapun, kan ulama sedunia, kalau sampai menetapkan A, B, saya tetap menolak. Ujub yang melahirkan manusia-manusia congkak, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Kemarin yang dibicarakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mewakili Robita Alawiyah, mewakili Habib-Habib persis. Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah, tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi. Pemikiran yang begitu bagus, dan ini bukan untuk menghinakan NU, tapi justru untuk menguntungkan kehidupan warga NU, karena selama itu mungkin dianggapnya yang menjadi dalam tanda petik korbannya itu kebanyakan warga NU. Kok malah disikapi dengan apa ya, pengusiran lah, kalau istilah tadi pengusiran ya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Sudah terjadi yang kemarin-kemarin itu, setiap yang tidak sepaham, yang tidak sependapat dengan PBNU khususnya, Rais Amnya, maka tunggu saatnya penggusuran, pemecatan akan terjadi. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Sah Kiai Haji Miftahul Akhyar menjadi Habib karena cetha welo-welo pembelaannya terhadap para Habib. Sementara orang-orang yang berjuang NU, kiai-kiai kampung yang selama ini disakiti oleh para Habib, dikerjain oleh para Habib, tidak pernah terdengar ada suara dari orang pengurus-pengurus NU membelanya. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Pak Alawi. Ini memang cara-cara mereka seperti itu. Belum ada ceritanya pecat memecat antar pengurus kecuali di periode ini. Tetapi menurut saya memang ada kepentingan-kepentingan yang kita tidak bisa duga. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya, bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Jadi kami gagal sampai hari ini untuk bertemu, dan sudah berapa bulan kan saya mengusulkan, saya berteriak-teriak, cobalah diundanglah bertemu. Ada usulan Habib-Habib yang duduk di pengurus NU pecat. Ini apa kok sudah tidak nalar. Kiai-kiai sepuh di NU ini sekarang ini sedang kaget. Banyak sekali kiai-kiai muda, anak-anak muda yang berani berbicara. Kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu akan kehilangan karismatiknya. Untuk mempertahankan karismatik itulah, maka dia pokoknya harus ikut saya. Kalau nggak ikut saya, kualat. Sudah, ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Jangan salahkan jamaahnya. Atau sebaliknya, kalau imamnya bacaannya terlalu panjang, jangan salahkan jamaahnya kalau pada pulang duluan. Istilah Habib itu munculnya kira-kira 1010-an lah. Tapi kan penghormatan sama dengan kiai. Kiai itu dari mana? Zaman Kanjeng Nabi tidak ada kiai. Al-Quran ayat mana yang menyatakan kalau Habib itu keturunan Rasulullah? Tidak ada.
Maka dalil yang paling top adalah dalil dunia cari. Sementara kitab-kitab nasab itu tidak begitu banyak. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, yaudah ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Masalah ini akan kelar kalau PBNU memutuskan, entah diterima atau tidak terima, yang penting ada keputusan, dan keputusan itu berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh ahli. Mari kita ikuti saja, senang tidak senang, setuju tidak setuju. Pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. NU itu tahu bahwa masalah yang sebenarnya itu adalah memang Habib-Habib itu nggak nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Islam, di urusan riwayat, urusan sanad, urusan tarikh, sejarah, urusan nasab, itu berlaku berita yang mutawatir, suhrah wal istifadah. Jadi hadis sahih itu hadis yang mutawatir. Kita bisa terselesaikan kalau ada keinginan kuat dari PBNU memfasilitasi. Ayo Robitoh Alawiyah, hadirkan pakar-pakarmu, Kiai Haji Imaduddin bersama Kiai Haji Nur Ejak dan kawan-kawannya, duduk bareng seperti apa yang disampaikan. Udah itu bisa ketemu dan keputusan orang akan sami'na wa ta'na, asal berdasarkan dalil-dalil dan hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu ilmiah silakan, tapi kan harus ada titik penyelesaian, natijah. Tapi yang saya tidak pernah menyebut ini ilmiah. Ilmiah kok begitu? Orang-orang NU, pengurus-pengurus NU baik tingkat sampai di ranting maupun siapa itu kerjanya apa sih? Ibu ratusan orang itu saya tanya, tahu kenal nggak NU? Nggak ada yang tahu itu. Terus kerjanya apa itu orang-orang NU? Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari orang Islam, sekarang saya turun. Resahnya warga masyarakat, tidak ada salahnya pengurus cabang lalu melakukan kegiatan di mana diantaranya adalah, sudahlah kalau itu memang meresahkan Solo, tidak perlu lagi ngundang-undang Habib. Itu adalah keinginan masyarakat, keinginan warga, bukan keinginannya pengurus pusat Nahdlatul Ulama. Dulu tidak ada akte itu, akte kelahiran tidak ada. Jadi sak kampung akhirnya percaya. Nah, kalau ada orang nuduh itu bukan anaknya Pak Abdul Ghani, itu Miftahul Akhyari. Padahal kepercayaan mereka tanpa dibuktikan pun sudah cukup, karena sak kampung sudah percaya. Cukup sak kampung, akhirnya menjadi masyhur dan istifadah. Ini kaidah ilmiah. Saya meyakini bahwa nasab Habib-Habib khususnya yang ada di Indonesia ini terputus, tidak nyambung sampai kepada Rasulullah. Sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari Habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru kepada Habaib. Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai ini semua itu bersentuhan dengan kepada para kiai, para tokoh masyarakat yang sudah tahu tentang kebenaran ini, jangan diam. Yang masih kekeh pendapatnya, apalagi selalu mengait-ngaitkan Mbah Hasyim Asy'ari saja ngakui Habib, sudah jangan itu lagi dipakai-pakai. Berita bohong itu akan membuat orang lain yang diberitakan itu jelek namanya atau jatuh namanya. Itu kan arti fitnah di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, padahal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani termasuk Kiai Haji Nur Ejak akan membuat itu sudah terbantahkan. Yang dibahkan beberapa kali saya menyampaikan.
jelek namanya atau Kiai Nur Yahya itu sudah teko welo gamblang minta diundang, karena nggak mungkin anak muda kok terus datang kepada Kiai itu, Pak Kiai saya mau sowan ingin menjelaskan, tidak mungkin. Itulah sopan santun akhlaknya Kiai muda NU itu minta diundang. Itu penjelasan Kiai Nur Yahya akan kami jelaskan. Tapi ini justru orang-orang yang berjuang menjelaskan itu dituduh sebagai memfitnah. Nah, maka saya terus terang aja Pak Kiai Syarif, saya sudah membuat konten yang judulnya sah Kiai Haji Miftahul Akhyar menjadi Habib. Kenapa? Karena cetha welo-welo pembelaannya terhadap para Habib. Sementara orang-orang yang berjuang NU, kiai-kiai kampung yang selama ini disakiti oleh para Habib, dikerjain oleh para Habib, dicurut-curutkan, dicurcungok-cecungokkan, tidak pernah terdengar ada suara dari orang pengurus-pengurus NU membelanya. Ini sebagai awal saja cerita Pak Kiai bahwa kenapa kita masuk ke sana, mengingatkan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu jelas fitnah buat kita. Maka di dalam videonya Benteng Nusantara, ada videonya Benteng Nusantara, sampai saya putar-putar ulang itu. Saya merasa saya sudah diwakili suara saya itu oleh Benteng Nusantara. Maka aneh kalau Ansor mempermasalahkan suara Benteng Nusantara itu. Ini pengantar saja Pak Kiai, silakan. Enggak, yang lain. Baik, terima kasih Kiai Saifuddin Aman. Menurut saya kalau memperhatikan mimik bicaranya, semangatnya ya dalam pidato itu, bisa jadi yang Kiai khawatirkan itu nanti akan terjadi. Ada pemecatan, sangat mungkin. Ada penggusuran, sangat mungkin. Toh itu beberapa tahun yang lalu sudah, bukan beberapa tahun yang lalu, sudah terjadi. Yang kemarin-kemarin itu setiap yang tidak sepaham, yang tidak sependapat dengan PBN khususnya, roh Islamnya, maka tunggu saatnya penggusuran, pemecatan akan terjadi. Nah, sebetulnya kenapa bisa begitu Pak Kiai? Menurut saya, kiai-kiai sepuh di NU ini sekarang ini sedang kaget. Dulu tidak ada informasi yang bisa diserap oleh anak-anak muda, dan dulu tidak pernah ada anak muda, kiai muda yang berani. Nah, sekarang ini banyak sekali kiai-kiai muda, anak-anak muda yang berani berbicara. Nah, ini menurut saya akan mengurangi bahkan menganggap kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu akan kehilangan karismatiknya. Nah, untuk mempertahankan karismatik itulah, maka dia pokoknya harus ikut saya, kalau nggak ikut saya kualat. Nah, itu masih keluar, itu kata-kata itu masih keluar. Maka yang penting sekarang ini ya, kita mesti kasih tahu, ingatkan yang sepuh-sepuh itu ya kayak semboyannya Diknas tuh, ing ngarso sungkurodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Mestinya yang muda-muda ini difasilitasi, seperti kayak kata Kiai tadi di Muhammadiyah, yang muda-muda difasilitasi, dimajukan kan gitu. Nah, ini enggak. Makanya kaget ketika ada pembicaraan, mereka tidak menguasai, tidak tahu informasi. Ditambah lagi selama ini sudah bergandeng renteng dengan para habib. Soal nasab nih, saya mau, ini pendapat saya nih, Kiai Nur Yahya, kalau salah tolong dibetulkan. Saya tidak pakai dalil-dalil aja.
kata leluhur kita bangsa Nusantara ini, ilmu itu ada dua, ilmu ketuhanan dan ilmu kemanusiaan. Ilmu ketuhanan dasarnya adalah wahyu atau ilham yang langsung diberikan oleh Allah kepada seseorang, tetapi orang itu tidak boleh sembarangan menceritakan. Sampai bercerita saya Mi'raj 70 kali, itu menurut saya mimpi aja, itu ilham. Ya, ada ilmu ketuhanan yang dasarnya adalah wahyu atau ilham. Ada lagi namanya ilmu kemanusiaan. Ini dalilnya yang menyatakan, hadisnya mana yang menyatakan Habib itu adalah keturunan Rasulullah? Tidak ada. Al-Quran ayat mana yang menyatakan kalau Habib itu keturunan Rasulullah? Tidak ada. Maka dalil yang paling top adalah dalil dunia, cari. Sementara kitab-kitab nasab itu tidak begitu banyak. Apalagi ada yang menanyakan, Kiai Haji Mahdudin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Nurul itu sanad ilmu nasabnya dari mana? Tidak ada. Kalau ada ilmu nasab, mesti ada fakultas jurusan ilmu nasab di perguruan tinggi. Ada nggak sekarang fakultas jurusan ilmu nasab? Nggak ada. Bahkan Abdul Aziz As-Samarqandi itu menyatakan al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, ilmu adyan wa ilmu abdan, ilmu agama dan ilmu fisik. Nasab itu adalah ilmu fisik. Maka karena kita akan buktikan dengan ilmu modern, dan ilmu modern itu pasti presisi, tidak mungkin dan bisa diukur. Tapi kalau masih berputar kata tentang kitab ini, kitab ini, kitab itu, ini akan habis waktunya untuk berbicara itu. Ilmu nasab, ilmu dunia, menurut saya pakai. Nah, ilmu itu tadi mengantarkan bagaimana pembuktian nasab itu benar-benar presisi, yaitu ilmu modern yang saat ini, yang sekarang kita punya ahli Dr. Sugeng Sugiharto itu. Jadi Bapak Kiai yang saya hormati, Kiai Miftahul Akhirat itu sudah sepuh menurut saya. Banyak yang menyarankan sebaiknya mundur saja. Saya akan baca sedikit. Secara resmi nama Aisyah diumumkan sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah pada 22 April 1917 bersamaan dengan peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan Muhammadiyah secara meriah dan berskala besar ketika itu. Nah, jadi Aisyah, ikatan wanita Muhammadiyah itu didirikan pada waktu Muhammadiyah mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ini menarik. Artinya bahwa peringatan Isra Mi'raj itu biasa dilakukan Muhammadiyah dulu. Ketika sekarang Muhammadiyah tidak mengadakan Isra Mi'raj, kok nggak ribut ya, santai aja gitu. Ini kedewasaan bersikap ini yang saya harapkan bahwa di kalangan hadirin juga ada. Padahal antara Mas Kumar Banter, Mbak Hasim Asy'ari dan lain-lain itu kan biasa beda pendapat itu aja. Tapi ketika ada beda pendapat, minimal direspon, kemudian ayo kita kumpul. Lalu kapan sih mau kita ngobrol-ngobrol dengan anaknya sendiri gitu loh? Kapan sih anak-anaknya diberi kesempatan untuk mengekspresikan keilmuan yang diwarisinya? Kenapa tidak seperti Imam Malik yang mempersilahkan Imam Syafi'i silakan beristinbat sendiri, beristihad sendiri, dan tidak kemudian Syafi'i kamu ngaji aja sama aku sampai mati, tidak usah beristihad, nanti kalau aku mati baru kamu berpendapat itu. Tidak ada masalah. Tapi justru Imam Malik mempersilahkan Imam Syafi'i untuk berijtihad juga, imam-imam yang lain mempersilahkan mereka untuk melakukan ijtihad karena ilmu yang dia berikan serasa sudah mencukupi. Nah, saya ingin bahwa kedewasaan di dalam berpikir, di dalam bersikap di kalangan para ulama kita, guru-guru kita, mbok ya diberi kesempatan lah. Kalau memang anaknya nakal, jadi dipanggil, maksud ada anaknya nakal terus disuruh dikepuin sama tetangganya, kan tidak benar toh. Gitu loh, maksud saya ya. Nah, kira-kira harapan apa lah? Harapan apa ya, Kanjeng Kiai? Harapan apa dari kita
Karena setelah melihat statement dari RA, Rais Am maksudnya, Rais Am itu reaksi masyarakat dan kiai-kiai kampung tambah berani mereka akhirnya kan. Jadi kalau mereka kehilangan tata krama, bukan semua adab loh ya, tapi diajari sama. Ya ini yang namanya guru kencing berdiri, mulut kencing berlari, ya ini mungkin sekarang ini. Orang yang ketika melihat pemikiran yang begitu bagus, dan ini bukan untuk menghinakan NU, tapi justru untuk menguntungkan kehidupan warga NU, karena selama ini mungkin dianggapnya yang menjadi dalam tanda petik korbannya itu kebanyakan warga NU. Kok malah disikapi dengan pengusiran lah, kalau istilah tadi itu pengusiran ya. Saya ingat kita kadang-kadang kan begini, sudah bawa perlengkapan senjata, tapi karena terlalu asik di tempat permainan, pas ketika seharusnya senjata itu dipakai, kita malah nggak pakai. Kita mau berburu binatang ke tengah hutan, tapi kita menemukan bunga yang indah, senjata kita taruh, datang binatang buas, malah kita yang dimakan. Kita kan sebetulnya punya kaidah itu ya. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang pada yang lama yang masih baik, tetapi kalau mungkin kita menggapai yang baru yang lebih baik. Nah ini kan ada yang jadid, coba dibuktikan aslah apa tidak kan. Kita uji saja, pemikiran lama dan pemikiran baru, apakah yang baru ini aslah atau tidak, kan kita bisa bareng-bareng memeriksa lah. Nah itu saya kira ini yang kita lupa, Kanjeng, kita lupa ini. Yang kita lupa selama ini, padahal kita sudah punya senjatanya, tapi pas perang malah kita ketinggalan senjata. Yang terjadi kita hanya menjadi sasaran empuk, jadi keberingasan musuh-musuh kita. Sayang sekali kalau NU yang memang gudangnya senjata, tentara profesional, kemudian harus disia-siakan gitu. Potensi yang sangat luar biasa. Saya tahu anak-anak NU dimanapun itu memang ilmunya tinggi-tinggi, tapi tidak dirangsang, apalagi dijajakan, dijual, supaya dia menghasilkan produk yang baik, yang bisa dinikmati orang sekarang. Sayang sekali kan, menghafalkan Alfiyah bertahun-tahun, Emriti bertahun-tahun, menghafalkan satu Qur'an bertahun-tahun, ngelarnya, Arabnya semua, tapi dia tidak dipakai untuk menggali kembali sumber-sumber keagamaan kita. Sayang sekali, kita hanya mondar-mandir di situ saja, karena takut dengan selain itu kan, dengan selain yang selalu kita pahami. Kalau Allah pahami, Allahu a'lam bimuradi bidzalik, Alif lam mim, Allahu a'lam. Itu aja terus. Padahal para sahabat juga melakukan percobaan. Ada yang mengatakan alif lam mim itu alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa, biasa saja. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani itu huruf-huruf itu ada asma'ul asma'illah, biasa saja. Tidak kemudian menutup kreativitas itu loh. Jadi sayang sekali ini Pak, NU itu seperti kata Kiai Syarif tadi, itu gudangnya namanya juga Nahdlatul Ulama, kebangkitan ilmuwan. Sayang kalau orang-orang yang maju, ingin maju dengan penemuan-penemuan baru, kok dihambat, tidak difasilitasi. Sebetulnya dari grassroots itu masalah ini akan kelar kalau PBNU memutuskan, entah diterima atau tidak terima, yang penting ada keputusan, dan keputusan itu berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh ahli, kan gitu. Begitu ada keputusan, kelar. Tapi nampaknya NU itu tahu bahwa masalah yang sebenarnya itu adalah memang Habib-Habib itu nggak nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang kiai-kiai, mohon maaf nih, kiai-kiai yang duduk di DNU itu, termasuk ketua Tanfidiyah yang pertama kali ngomong di Pasuruan itu, kalau Habib-Habib ini batal nasabnya, berarti batal keilmuan para ulama-ulama kiai Indonesia. Kan begitu. Sama kiai-kiai yang ada di PBNU itu semuanya ngomong begitu, Pak. Padahal mestinya dipisahkan. Ilmu itu kemana jalurnya dan nasab kemana jalurnya.
Bisa saja kan gitu. Saya nasabnya bapak saya anaknya apa bajingan atau PKI. Atau saya berguru kepada seorang kiai yang dulu bapaknya adalah bajingan. Apakah batal sanad saya, keilmuan saya yang berguru kepada anaknya seorang bajingan? Kan enggak. Nah ini kadang-kadang untuk memframing itu menyudutkan Kiai Haji Imaduddin, menyudutkan Kiai Haji Nur Yahya, itu juga diangkat terus. Kan nggak benar nih. Nah itu kalau menurut saya antara premis dan kesimpulannya salah. Mukodimahnya dengan kesimpulan beda. Premis 1 itu begini bunyinya, premis 2 itu bunyinya begini, kok kesimpulannya kemana-mana. Nah itu. Jadi mohon maaf, ini kita bisa terselesaikan kalau ada keinginan kuat dari PBNU memfasilitasi. Ayo Robitoh Alawiyah, hadirkan pakar-pakarmu, Kiai Haji Imaduddin bersama Kiai Haji Nur Yahya dan kawan-kawannya duduk bareng seperti apa yang disampaikan Raden Kiai Syarif Rahmat tadi. Udah itu bisa ketemu dan terputus ya. Orang akan sami'na wa ta'na asal berdasarkan dalil-dalil dan hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka saran saya yaitu tadi, kembali Nahdlatul Ulama itu menjadi wasit, menjadi mediator. Ketika ada orang berantem, dia duduk di tengah-tengah. Fa aslihu baina akhwaikuma, kan gitu. Tapi ini enggak, dia enggak duduk di tengah, tapi malah duduk di samping sana. Kata Kiai Haji Nur Yahya, kemarin yang dibicarakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu mewakili Robitoh Alawiyah, mewakili Habib-Habib, persis. Begitu lagi. Jadi solusinya yaitu, menurut saya harus, kalau perlu hadir bersama pemerintah. Karena ini menurut saya masalah nasional, Pak. Kebangsaan, masalah kebangsaan. Jangan dianggap sepele ini. Saya sekaligus juga ingin meluruskan berita yang selama ini berkembang, bahwa ketidakdatangan Kiai Imad di debat di Kesultanan Banten, salah satunya memang saya yang cegah. Mengapa? Betul. Karena di situ hanya akan ada pertemuan yang tidak mewakili komunitas. Saya meminta bahwa kalau harus ada debat bersama Kiai Imad itu tempatnya juga harus netral. Kedua, pesertanya adalah orang-orang yang memang mewakili Robitoh Alawiyah atau Lajnah Daimah, itu apa namanya? Daimi ya? Daimi Robitoh Alawiyah. Itu harus mewakili jelas. Karena ini masalahnya adalah antara orang Indonesia dengan orang yang datang ke Indonesia secara kebetulan dari Yaman, kan? Karena itu yang dipersoalkan. Yang dikritisi oleh Kiai Imad kan itu. Ya tentu yang dikritisi itulah yang memberikan hak jawab. Maka ketika diundang ke sana, dan itu memang nabrak acara kita sudah punya rencana akan mengadakan seminar di UIN Jakarta. Namun karena bocor beritanya di Benda Kerep, kemudian buru-buru diadakan di Kesultanan Banten. Jadi itu di tengah-tengah hari kita. Bayangkan saja itu. Kita mengadakan tanggal 26 di Banten, 27 itu kan. Menurut saya kalau bahasa Jawa nyerandu itu. Sebenarnya tidak usah, selesaikan di sini ya. Dan kebiasaan pada suka itu ada kalau kita mengadakan bedah masalah itu pasti dengan yang representatif lah. Di tempatnya di kampus, kalau kampus itu tempat ilmu, kemudian kita undang para pakarnya dan dulu bersama, tidak ada kebencian di sana. Robitoh Alawiyah kita undang. Ada video penyerahan undangannya juga, fotonya juga ada. Karena ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak diundang Robitoh Alawiyah, diundang, ada fotonya. Nah, maksud saya adalah agar supaya kalau kita ada diskusi itu ilmiah di tempat ilmu dan bertemu dengan para pakarnya di situ. Nah, jadi mohon maaf, Kiai Imad tidak kabur. Memang saya tidak setuju. Jadi saya bilang tidak usah berangkat. Karena nanti panjenengan akan berantem dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri. Kiai Qurtubi kan orang Banten, Kiai Imad orang Banten. Nah ini persoalannya kan bukan antara Kiai Qurtubi dengan Kiai Imad, antara Kiai Imad dengan tesisnya dengan teman-teman dari Robitoh Alawiyah, itu aja selesaikan. Nah menurut saya sudah kadang-kadang punya sedikit pikiran, ada pengaruh apa sih ya?
Saya dengan Ketua Umum MUI hari ini, Kiai Anwar Iskandar itu akrab saya. Dengan Ketua Suriah, Rais Am Suriah, saya biasa ngopi di kantor beliau ketika di MUI dengan Kiai Akhyar. Tapi kenapa tiba-tiba belakangan ini ketika saya minta bertemu, mau silaturahmi, mau sowan, kok seperti ada jarak ya? Seperti ada jarak gitu. Ini setelah rame-rame ini. Kami biasalah kalau dengan beliau kontak karena beliau orang-orang baik, orang-orang soleh. Jadi tidak ada kesulitan komunikasi. Saya datang ke MUI Pusat misalnya ngopi bareng di situ. Beliau sangat welcome. Tapi ketika sekarang rame-rame ini, saya beliau tidak dibalas, kontak juga tidak diangkat, sama juga Ketua Umum MUI Kiai Anwar Iskandar. Tidak apa-apa, ditonton loh, ini apa adanya saya bicara. Kok sulit amat kita komunikasi hari ini? Sebenarnya ada apa sih gitu kan? Wong kita ini adalah umat lah, umat panjenengan, warganya panjenengan. Mungkin kita bukan hanya ngomongin soal nasab, ada omongan yang lain. Tapi jangan-jangan yang ada di benak beliau-beliau itu bahwa saya hanya akan bicara soal nasab. Mungkin ada yang lain sebetulnya. Jadi kami gagal sampai hari ini untuk bertemu. Dan sudah berapa bulan kan saya mengusulkan, saya berteriak-teriak, cobalah, diundanglah bertemu. Karena apa? Imamnya dulunya kencang, jangan salahkan jamaahnya. Atau sebaliknya, kalau imamnya bacaannya terlalu panjang, jangan salahkan jamaahnya kalau pada pulang duluan. Ini saya kira pikiran-pikiran sederhana saya, karena lihat di bawah itu apa yang ada hari ini, itu menurut saya akan membahayakan sekali buat kelangsungan kehidupan kita dalam berorganisasi. Gambarannya tadi, ukhrijna min diyarina wa abnaina, itu kita dikeluarkan dari rumah kita sendiri. Kalau kita merasa bahwa ini rumahnya, kok tiba-tiba kemudian dianggap sebagai orang yang bukan penghuni rumah ini. Ini sangat berbahaya. Nah, apalagi ada pernyataan bahwa seorang tokoh DPR yang membela itu dianggap sebagai pejuang yang sebenarnya. Sampai-sampai ketika saya berkomentar di satu grup bahwa ini akan ada perlawanan dari warga NU terhadap pernyataan ini. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak berjiwa NU gitu loh, tidak memiliki cara pandang hidup NU. Lalu saya bilang, warga NU itu warga yang paling patuh, benar, paling patuh nggak lagi. Mereka hidupnya seperti berjamaah, tetapi kalau imamnya Al-Fatihahnya kenceng, ya tentu kenceng juga aminnya. Itu sudah otomatis. Dan salah-salahkan ngapain kamu teriak-teriak? Lu panjenengan tadi ngomongin baca Fatihahnya kenceng banget. Atau nanti pas salam-salam sudah nggak ada jamaah. Kenapa kalian kok jamaah nggak setia dengan saya? Bukan nggak setia, panjenengannya nggak punya perasaan, terlalu panjang gitu bacaan surat itu. Kita kan banyak urusan gitu. Saya ingin bahwa mungkin kalau orang-orang semacam saya mengusulkan tidak ada harganya, nggak ada nilainya ya, tapi paling tidak anggap saja bahwa ini mewakili suara orang di bawah yang berteriak-teriak ingin menyaksikan menyaksikan rapihnya. Hampir tiap hari orang yang WA ke saya itu, kapan sih selesainya usaha nasab ini? Saya bilang ya udah selesai, mau sekarang tinggal cuci mulutnya aja, kalau sekarang kan juga selesai. Tapi kan bagi orang-orang yang memang menyaksikan tiap hari polemik masih muncul terus, dianggap belum selesai. Ya urusan segini aja kok nggak selesai sih, yang kecil banget sih, sepele banget lah. Ya kan sekarang masalah bekecot dibahas, masalah haji foda dibahas, terus masalah nikah apa kudu diumpetin di kamar pengantin wanitanya atau di luar, itu dibahas. Ini masalah penting, ini masalah menyangkut kehidupan warga NU. Apa sih sulitnya? Dulu sejam juga selesai, insya Allah. Nah itu aja sebetulnya sih, nggak macam-macam lah kita. Ini selesai, karena kita masih banyak pekerjaan yang lain. Nanti sebentar lagi sudah mau ada pilkada lagi, ribut lagi. Nah ini sudah keblok-keblok di sini. Akhirnya umat ini nggak selesai masalahnya. Saya tetap berharap bahwa ada sikap bijaksana lah, wes jangan kekeh kok. Kalau air sudah begini itu, walaupun nggak dasar, lama-lama netes juga, percaya aja. Mungkin Kiai aman, Kiai saya dulu kan.
Jadi kalau apa yang Kiai katakan, ukhrijna wa abna min diyarina, yang ngeri itu Kiai, kita diusir terus dimasukkan orang lain. Itu aja. Jangan sampai itu. Jadi NU itu milik kita, ya mari kita rawat bersama, kita jaga bersama. Kita ini tidak pernah belajar dengan Kiai Hasyim Asy'ari, tapi kan beliau pesan, siapa yang murid NU itu santriku. Kita ingin jadi santrinya aja deh. Tapi tolong santri ini juga dibantu, diawasi, dibina, diarahkan. Jangan malah dimusuhi, kan gitu. Di bawah itu terus terang aja Pak Kiai. Setiap hari saya ngaji dengan ibu-ibu. Saya kadang-kadang bertanya, orang-orang NU, pengurus-pengurus NU baik tingkat sampai di ranting maupun apa itu kerjanya apa sih? Ibu-ibu ratusan orang itu saya tanya, tahu kenal nggak NU? Nggak ada yang tahu itu. Terus kerjanya apa itu orang-orang NU? Itu saja sebagai penutup saya pakai, jangan sampai kita diusir lalu dimasuki, didatangkan orang-orang bukan dari warganya gitu. Iya, ya faktanya kan sudah ada persiapan apa namanya, taktuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Ya. Itu apa? Tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan, malah ngerewangi musuh-musuh. Nah, itu kan bahaya. Waduh. Jadi perilaku itu mungkin jadi perilaku kita sendiri ya. Kalau lagi ayam gini, malah kita kerja sama orang, belain orang lain. Nanti orang-orang kalau ditangkap juga kita pura-pura belain gitu loh. Harapan saya, para pini sepuh itu kembali kepada budaya awal bagaimana para pendiri NU itu membangun kebersamaan. Menurut saya, belum ada ceritanya pecat-memecat antar pengurus kecuali di periode ini. Menurut saya, ini kenapa terjadi? Wallahu a'lam. Tetapi menurut saya memang ada kepentingan-kepentingan yang kita tidak bisa duga. Sungguh pun demikian, kita berharap jangan ada lagi pecat-pecatan, panggil itu anaknya, diklarifikasi, tabayun. Bukankah NU itu sumber atau pusat tradisinya adalah tabayun? Kan gitu. Dimintai keterangan, penjelasan, dan penjelasan itu harus didengar. Jangan apa maunya ketua atau pucuk pimpinan, nggak bisa. Namanya berorganisasi. Organisasi itu adalah kerjasama bagi tugas masing-masing, tidak boleh ada intervensi. Nah, ketika yang di bawah merasakan betapa resahnya warga masyarakat, tidak ada salahnya pengurus cabang lalu melakukan kegiatan di mana diantaranya adalah sudahlah, kalau itu memang meresahkan Solo, tidak perlu lagi ngundang-undang Habib. Itu adalah keinginan masyarakat, keinginan warga, bukan keinginannya pengurus pusat Nahdlatul Ulama. Maka kalau mau NU besar, jangan lakukan kekerasan. Ini kekerasan menurut saya. Otoritas yang digunakan. Nggak boleh itu. Nah, jadi rangkul kembali, nasihati. Nah, untuk masalah yang nasab ini, insya Allah kelar kalau NU mau bareng-bareng rembugan. Kan kalau di NU itu kan tradisinya kan ngopi bareng, udut, selesai masalah. Kan begitu. Tapi kalau dari atas terus kenceng kayak gitu, malah memfitnah-fitnah, ini ibarat kita pemain silat, lagi pertama hindar. Fitnah, tuduhan pertama fitnah, kita menghindar, nggak usah lah, kita balasnya pelan-pelan aja. Kok di kedua kalinya mulai tangkis, ketiga kali kan masih ya udah digebjek aja, ibarat main silat Pak Kiai. Tapi jangan sampai itu terjadi, rembugan. Nah, begitu Pak. Kan tradisi NU itu rembugan, musyawarah, begitu.
panggil, jangan malah memihak gitu. Saya kok kita menyaksikan peristiwa perpolitikan di Indonesia. Ada seorang tokoh yang memang sedang naik daun karena dia memimpin sebuah negeri. Kemudian karena berbeda pandangan dengan partai yang pernah menjadi pengusungnya, bahkan rumahnya, lalu si pemimpin ini yaitu tadi dikeluarkan dari rumahnya, dan pada akhirnya malah bisa bikin partai dan besar partainya itu. Ini sangat membahayakan. Iya, itu berbahaya. Semua, kalau sampai itu terjadi. Iya. Jadi kalau sudah wahai, apapun cara mau untuk mengajal, dia akan tetap naik. Maka satu cara apa? Betul. Wa'arufa zamanahu lah, istilah Nabi itu kan. Jadi kata Nabi itu apa? Rahimallahu man hafidhu lisanahu wa'arufa zamanhu wastaqamat tariqatuhu. Itu kalimat indah sekali. Allah akan mengasihi orang yang mampu mengendalikan lisannya. Nggak motong, nggak bicara malah lebih baik untuk saya. Ma'arufa zamanahu, dan memahami kondisinya, situasinya. Ini musim apa? Tolong pahami. Dan yang ketiga, wastaqamat tariqatuhu, tetap dia istiqomah di tariqohnya, di jalurnya. Jadi ini pesan Nabi ini saya kira hari ini harus kita harus kita renungkan kembali. Allah akan merahmati, mengasihi orang yang bisa hafidhu lisanahu. Enggak, ini tidak ngendiko, saya kira kita akan happy-happy aja. Kalau ngendiko yang sifatnya ngayemi gitu, ngadoni, sekopira ngadoni. Nah itu, tapi sangat disayangkan yang keluar itu kelihatannya bukan fi haqqin, tapi fi haq. Berfihak, bukan fi haqqin. Kita sudah mendengar, sudah mengikuti perkembangan pernasaban Habib di Indonesia. Saya meyakini bahwa nasab Habib khususnya yang ada di Indonesia ini terputus, tidak nyambung sampai kepada Rasulullah. Karena adalah keyakinan, kebenaran yang saya yakini, maka ini pun selalu akan saya sebarkan, saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di luar negeri. Saya tidak akan pernah berhenti, walaupun besok mati, saya akan bersuara, karena ini semata-mata menjunjung, tetap memuliakan keturunan Rasulullah. Jangan sampai diaku-aku orang yang tidak berhak menyandangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para kiai, para tokoh masyarakat yang sudah tahu tentang kebenaran ini, jangan diam. Yang ketiga, yang masih kekeh pendapatnya, apalagi selalu mengait-ngaitkan Mbah Hasyim Asy'ari saja ngakui Habib, sudah jangan itu lagi dipakai-pakai. Kita belajar, terus belajar bahwa ilmu itu dimanapun adanya harus kita cari. Jangan berhenti hanya membaca yang kemarin-kemarin saja. Al-Imam Al-Bukhari punya kaidah di dalam mentasih hadis. Persyaratan yang ditetapkan Al-Bukhari ternyata juga tidak sama dengan persyaratan yang dibuat oleh Muslim. Tapi umat tetap menerima Bukhari dan Muslim. Kemudian juga persyaratan yang dibuat oleh Abu Dawud tidak sama dengan Muslim. Tidak sama dengan An-Nasai, tidak sama dengan Tirmidzi dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita baca kitab Tadribur Rawi, kita akan menemukan bahwa rumusan untuk menyimpulkan sebuah hadis itu sahih atau tidak, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi kita dulu biasa menghitung angka itu dengan batu 5 biji. Ada juga yang menggunakan tangan. Kemudian belakangan berubah dengan tulisan biasa, lalu berpindah berganti dengan kalkulator.
apa yang dihasilkan oleh kalkulator itu juga dengan yang dihasilkan oleh hitungan tangan. Orang tidak pernah ragu untuk menggunakan kalkulator hari ini. Bahkan kalau dipaksa suruh pakai batu lagi tidak mau orang-orang hari ini. Kenapa tidak percaya dengan tes DNA? Saya membeli 2 ekor burung dari seorang peternak di Condet. Kemudian saya diberikan 2 surat KTP. Saya tanya, surat apa ini, Pak? Ini adalah surat untuk menentukan bahwa ini adalah jantan, ini betina. Karena burung Cucarwo itu jantan betina sama suaranya, warnanya juga sama. Terus, dan ini kode nomornya berbeda. Ini jantan, ini betina, tapi lain induk. Karena ada kodenya. Nah, kalau yang ini, kartu ini, jantan dan betina, satu indukan. Ini namanya apa? Ini adalah kartu hasil tes DNA. Burung saja mau tes DNA, masa kita nggak mau? Hamba yang dimuliakan, para pemirsa dimanapun Anda berada, sekira saya ingin sangat berterima kasih kepada Kanjeng Raden Temenggung Nur Ihya Salafi. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat bersama keluarga dan terus lurus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu-ragu menyampaikan kebenaran. Juga kepada Kiai Saifuddin Aman yang sampai hari ini masih terus menyuarakan juga kebenaran yang diyakininya, dan kita akan terus berdiskusi, kita tukar pengetahuan, kita tidak sering menyerang, tapi kita akan menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu harus diuji.